Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Ania. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Maluku Tengah dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang fosforilasi siklis dan non-siklis. Tanpa membuang-buang waktu, saya akan masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Jadi di sini teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu fotosistem. Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Fotosistem itu terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kalau fotosistem 1 itu paling banyak menangkap cahaya dengan lambat atau panjang gelombang 700 nanometer, sementara yang fotosintesis kedua itu paling banyak menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron. Yang pertama itu ada aliran non-siklis dan yang kedua ada aliran siklis. Nah, kita lihat masing-masing perbedaannya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan aliran non-siklis. Di sini sudah ada gambarnya ya. Yang pertama kali, cahaya akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem itu akan naik ke ketinggian energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Penerimaan elektron primer. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya. Namun, melewati beberapa molekul sebagai akseptornya, elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi dua molekul H positif dan satu molekul O negatif. Ini namanya disebut proses fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada fotosistem yang kedua tadi. Dua molekul O negatif tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Nah, makanya hasil fotolisis air itu adalah berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederajat protein. Nah, ada di sini simbol-simbolnya ya. Ada PQ atau plastoquinone, ada kompleks sitokrom, dan juga ada PC atau plastocyanin. Jadi melewati sederajat protein-protein. Ini yang akan mengantar elektron tersebut kembali ke tempat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut tadi, elektron akan melepas sebagian energinya, sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer lalu diteruskan menuju ke yang namanya ferrodoksin. Di sini simbolnya Fd. Ferrodoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Nah, apa enzim ini? Enzim NADP+ reduktase ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga dia bisa membentuk NADPH. Jadi, kesimpulan dari aliran non-siklis pada reaksi terang ini adalah yang pertama, dia menggunakan dua fotosistem. Fotosistem 1 yang 700 nanometer dan fotosistem kedua yang 680 nanometer. Dan hasilnya adalah berupa ATP dan NADPH. Jadi, dia menghasilkan dua ion. Nah, sekarang kita perhatikan aliran elektron yang siklis ya. Teman-teman bisa lihat di samping saya. Di samping saya ini sudah ada gambar aliran elektron siklis. Proses aliran elektron siklis kira-kira seperti ini. Yang pertama-tama, energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju ferrodoksin.
kemudian kompleks sitokrom dan PC atau plastocyanin sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Bergerak dari ferrodoksin kemudian ke kompleks sitokrom dan plastocyanin, elektron akan melepas energi yang digunakan untuk membuat ATP. Berikut kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis. Yang pertama-tama, reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Kemudian yang kedua, H2O. H2O itu digunakan sebagai pendonor elektron, akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut sebagai fotolisis air. Aliran elektron non-siklis menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian, aliran elektron siklis hanya menghasilkan ATP. Jadi, total dari reaksi terang itu adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Tapi tidak semua hasil dari reaksi terang itu digunakan untuk reaksi gelap. Yang digunakan hanya ATP dan NADPH. Sementara oksigen tidak digunakan untuk reaksi gelap. Yang digunakan hanya ATP dan NADPH, sementara oksigen itu dilepas sebagai organisme heterotrof. Sekian penjelasan saya tentang fotofosforilasi siklis dan non-siklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.